Teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Samsiar Yusuf Channel. Video kali ini ya, saya akan mengajarkan teman-teman mencari support resisten terdekat. Biasanya, orang akan mencari suatu support resisten, yaitu dengan mencari swing. Jadi bisa juga, contoh di sini ya teman-teman. Kalau kita menggunakan pendekatan support resisten dengan menggunakan satu swing, artinya kita akan memberikan tanda di sini. Ini namanya satu swing. Ini swing high-nya di sini. Ini swing low-nya di sini. Yaitu kita akan mengambil low dengan high. Namun demikian, walaupun ini satu swing, ini di time frame kecil ya, 5 menit. 5 menit ini cocok untuk kita scalping. Kita juga bisa menggunakan pendekatan tradingnya menggunakan price action. Kita bisa membuat suatu garis-garis support resisten yang pendek. Contoh di sini. Ini yaitu kita harus kawinkan candle terakhir. Contoh ini candle turun terakhir di sini. Di sini adalah merah, lalu sebelahnya biru. Ini namanya kita harus kawinkan antara merah dengan biru sebagai daerah support. Lalu di sini kita harus kawinkan lagi yang biru dengan merah. Ini namanya resisten. Dari sini saja teman-teman kita telah mendapatkan support resisten dengan kurun waktu yang sangat pendek. Ini kita boleh katakan sebagai support resisten major yang agak lebih panjang. Tapi kalau secara pendeknya kita bisa ngambil dari sini. Sini adalah support, sini resisten. Kita cukup mengambil di bodinya saja ya teman-teman, garisnya ya. Seperti ini. Sini juga terjadi lagi. Sini terjadi lagi support resisten. Kita ambil body. Jadi kita kawinkan namanya merah dengan biru. Merah biru support, kalau biru merah resisten. Lalu di mana ada lagi biru merah resisten. Lalu ada lagi ini merah biru support. Jadi dalam 3 candle ini saja kita sudah mendapat level support resisten. Jadi contoh di sini, jika harga sudah tertahan di dalam band yang saya kasih hijau ini yaitu daerah demand, disinilah kita akan membuat support resisten dulu. Jadi kita kasih garis-garis gitu ya, ada support, ada resisten. Apabila resistennya di break, di situ kita boleh mengadakan entry. Kalau dari bawah ini nama kita entry buy. Lalu buy-nya di mana? Yaitu daerah resisten ini. Resisten ini di breakout, ya kita sini buy. Lumayan kan? Dari sini dapat sampai ke sini. Jadi gitu ya, mencari support resisten terdekat. Contoh di sini ada lagi. Umpama ini kalau menurut major support resistennya ini adalah resisten, yaitu mengambil di shadow. Lalu di bawahnya ini, kalau kita ambil shadow-nya sampai sini, ini juga adalah support. Namun demikian, jika kita mengambil pendeknya, kita boleh mengambil dari garisnya. Ini resisten, lalu resisten ini telah berada di wilayah merah, yaitu wilayah supply. Maka ini resisten ini kita bisa buat pegangan sebagai daerah pembalikan arah. Lalu kita lihat lagi bawahnya. Ini di sini candle merah biru, di atas biru merah sebagai resisten, sedangkan bawah candle merah dengan biru ini sebagai support. Lalu harga telah membreak support. Di sini kita bisa mengambil sell. Ya lumayan harga sampai ke bawah. Inilah namanya kita trading menggunakan pola price action, hanya melihat breakout di daerah support resisten. Jadi kalau kita garis-garis banyak teman-teman. Ini resisten juga. Lalu di sini support lagi. Jadi kalau umpamanya harga itu trennya turun, kecenderungannya resisten ini ya, ini resisten 1, ini resisten 2-nya lebih rendah. Lalu sini support 1, lalu ini support 2. Support 2-nya lebih rendah dari support 1. Minimal itu ada 2 resisten dan 2 support, ke kanannya semakin rendah. Itu tandanya tren mau turun. Lalu kalau di sini adalah trennya naik, yaitu dia akan membuat resisten semakin tinggi. Contoh di sini sebetulnya ada resisten. Di daerah ini ada resisten. Lihat. Lalu di sini ada resisten. Karena candle biru dengan merah kita kawinkan menjadi resisten. Ini harga membreak resisten. Resistennya makin di break, harga makin naik.
Lalu di sini juga ada resisten. Kalau kita lihat dari sini, resisten 1 dengan resisten 2-nya, berarti resisten 2 semakin tinggi dari resisten 1. Lalu sebelah kirinya juga Bapak Ibu bisa lihat. Kalau kita kasih garis-garis, kita kawinkan namanya candle biru merah sebagai resisten, lalu candle merah ya dengan biru sebagai support. Ini, lihat. Jika harga di break ke bawah, membreak support, di situ kita boleh mengadakan sell. Lalu kalau salah gimana? Kita cut loss-nya di atas resisten. Jadi kalau di bawah ini sama. Kalau kita buy, ternyata salah. Lalu di mana kita cut loss? Kita cut loss di daerah supportnya. Cuma di bawah supportnya kita kasih sedikit spreadnya lah ya. Mungkin di bawah support tuh 10 pip gitu ya. Jangan pas-pas gitu ya. Kadang hanya kena shadow-nya aja kita rugi. Nah, ini juga caranya begitu. Inilah namanya kita mengawinkan dua candle untuk resisten, yaitu biru merah. Lalu kita mengawinkan dua candle untuk support, yaitu merah dengan biru. Merah biru sebagai support, sedangkan di atas biru merah sebagai resisten. Jadi sangat simpel ya teman-teman. Kalau teman-teman mau nunggu ini ya, support resisten yang besarnya, satu swing ini kan lama. Artinya kalau kita sebagai scalper, kita mau nunggu ini lama waktunya. Ini kalau di time frame 5 menit, satu candle 5 menit ini. Sampai ke sini ini sudah berapa candle, bisa 1 jam loh. Jika kita manfaatkan garis seperti ini ya, kita kan dalam mungkin 25 menit kita sudah bisa ambil posisi. Jadi untuk kita scalping, kita butuh gerak cepat ya teman-teman, menggunakan time frame 5 menit sudah bisa. Dan mengajarkan teman-teman mengawinkan candle. Kawinkanlah candle biru dengan merah sebagai resisten, lalu candle merah dengan biru sebagai support. Dengan support resisten ini, kita sebenarnya sudah bisa trading, yaitu menggunakan price action dengan metode breakout. Breakout di salah satu. Kalau dia membreak support, ya kita sell. Kalau dia membreak resisten, ya kita buy. Itu aja ya, simpel ya teman-teman. Tidak menggunakan satupun indikator di sini. Mungkin itu saja penjelasan saya tentang cara mengawinkan candle. Cukup sekian dan terima kasih.